Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pengaruh TikTok dan Twitter terhadap perilaku masyarakat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, ada Ardelia Yurifa Putri dengan akhiran PM 16, Hasyanur Aulia dengan akhiran PM 17, Johannes Panangian dengan akhiran PM 49, saya sendiri Nazwa Putri Hamalia dengan akhiran PM 50, dan Anissa Nurhandini dengan akhiran PM 54. Selanjutnya, ini adalah daftar isi dan pembahasan yang akan kami sampaikan. Ada pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis dan pembahasan, serta penutup. Bab 1, pendahuluan, akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk yang pertama latar belakang. Tentunya kita semua udah nggak asing dengan istilah globalisasi yang saat ini kita sekarang memasuki globalisasi 4.0 yang ditandai dengan adanya digitalisasi dan media sosial itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dengan fungsi utama sebagai sarana komunikasi, informasi, interaksi, dan personal branding. Nah, terdapat beberapa tokoh yang membahas terkait globalisasi, salah satunya Thomas L. Friedman. Nah, Thomas L. Friedman menjelaskan globalisasi dalam bukunya yang berjudul The World is Flat. Nah, maksudnya globalisasi telah menghilangkan batas-batas geografis sehingga interaksi antar manusia di seluruh dunia menjadi lebih mudah. Globalisasi juga didorong oleh kemajuan teknologi terutama di bidang komunikasi. Globalisasi 4.0 membawa keterkaitan erat antara teknologi dan media sosial di mana media sosial dapat diakses melalui perangkat digital seperti HP. Penggunaan media sosial yang bijak dapat melahirkan peluang-peluang positif seperti kita dapat berinteraksi dan bercakap-cakap dengan kerabat ataupun teman kita yang berbeda wilayah dengan kita. Atau bahkan media sosial ini dapat menjadi ladang cuan bila kita bijak menggunakannya. Nah, sedangkan penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan perilaku-perilaku menyimpang seperti cyberbullying, normalisasi tindakan negatif, dan keinginan berlebihan untuk mendapat perhatian. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak agar dampak negatif dari teknologi dan globalisasi dapat diminimalkan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan pendahuluan yang dibacakan tadi, dapat disimpulkan ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu apa itu globalisasi dan hubungannya dengan perilaku masyarakat, apa itu media massa dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat, apa itu media sosial TikTok dan Twitter, bagaimana pengaruh media sosial TikTok dan Twitter terhadap perilaku menyimpang di kehidupan masyarakat, dan bagaimana media sosial Twitter dan TikTok menjadi penyebab perilaku menyimpang. Dan yang terakhir, apa saja dampak yang disebabkan dari perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya ada tujuan dari dibuatnya makalah ini. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian globalisasi dan kaitannya dengan perilaku masyarakat. Yang kedua, menjelaskan pengertian media massa serta pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan secara umum salah satu bentuk media massa, yakni media sosial TikTok dan Twitter. Yang keempat, mengkaji pengaruh media sosial TikTok dan Twitter terhadap perilaku masyarakat yang kemudian menyebabkan penyimpangan. Yang kelima, menganalisis bagaimana media sosial TikTok dan Twitter menjadi penyebab perilaku menyimpang dalam masyarakat, dan yang terakhir menguraikan dampak-dampak yang disebabkan oleh perilaku menyimpang bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, globalisasi adalah fenomena dalam peradaban manusia yang menyebabkan keterhubungan antara wilayah atau negara menjadi semakin luas dan cepat. Didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama lewat media sosial seperti Twitter dan TikTok, dampaknya bisa positif, tapi juga bisa memicu perilaku menyimpang jika digunakannya tanpa kontrol.
Dampak positif dari adanya globalisasi adalah akses informasi cepat, kemudahan komunikasi, peluang ekonomi, dan pendidikan. Dan untuk dampak negatif globalisasi, meningkatkan perilaku menyimpang, pengaruh buruk dari konten-konten media sosial. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi media sosial sebagai media massa. Nah, apa sih itu media massa? Media massa itu merupakan sarana komunikasi dan informasi yang dalam melakukan penyebarannya membutuhkan masyarakat luas dan disebarkan secara massal. Nah, media massa ini tidak melihat em, jarak. Jadi kita dapat disampaikan secara luas, secara cepat dan serempak. Nah, media massa ini terbagi menjadi dua jenis, ada media cetak dan juga em, media elektronik. Nah, media massa cetak ini contohnya bisa kayak tabloid, majalah, buku dan lainnya. Sedangkan media massa elektronik dapat dicontohkan sebagai radio, televisi, dan juga yang paling baru media sosial. Nah, apa itu media sosial? Media sosial ini merupakan kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu atau komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan juga berkolaborasi. Nah, menurut Fajik maksudnya, media sosial ini juga dapat dilihat sebagai medium online yang dapat menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Selanjutnya, selain untuk berkomunikasi dan juga sebagai sarana hiburan, media sosial dapat menjadi sumber informasi berbentuk teks, gambar, audio, dan video dalam waktu yang sangat cepat dan tidak terbatas. Nah, media sosial bisa dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif tergantung pada pemakaian penggunanya. Yang selanjutnya ada perilaku menyimpang. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, kalau globalisasi itu memiliki dampak negatif, salah satunya terciptanya perilaku menyimpang. Apa sih itu perilaku menyimpang? Jadi, pada intinya perilaku menyimpang itu didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan atau melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik perilaku itu menimbulkan korban ataupun tidak. Jadi, salah satu cara mengatasi perilaku menyimpang adalah dengan pengendalian sosial. Pengendalian sosial secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pengendalian sosial secara formal dan informal. Kalau secara formal itu, kita melibatkan penegakan hukum untuk mengatasi perilaku menyimpang itu. Kalau secara informal, lebih menekankan pada kegiatan yang melalui usaha-usaha pencegahan secara swakarsa oleh masyarakat. Contohnya pengadaan siskamling atau pengadaan CCTV. Selanjutnya, pengaruh media sosial TikTok dan Twitter. Sebelumnya di sini akan ada pembahasan mengenai dua aplikasi yang berbeda. Pertama, TikTok. TikTok itu merupakan platform video musik yang penggunaannya itu untuk pembuatan video pendek dengan dukungan musik yang menarik. Dan sekarang ini lagi digemari oleh remaja, terutama anak-anak, dan sebenarnya digemari juga oleh para orang dewasa. Berdasarkan data, penggunaan TikTok di Indonesia mencapai 113 juta pengguna per April 2023. Indonesia sendiri menjadi negara kedua dengan jumlah pengguna TikTok terbanyak. Pengaruh positif TikTok adalah pengguna dapat mengekspresikan diri dan mendapat hiburan dari beberapa konten yang menyenangkan dan mengedukasi. Nah, tapi ada pengaruh negatifnya juga, yaitu penyebaran informasi yang tidak berdasar atau hoax, pembuatan konten yang membahayakan, dan kecanduan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Fitur di TikTok ini ada fitur FYP atau For Your Page yang muncul tanpa adanya filtering karena mengandalkan popularitas dari video yang di-share tersebut. Jadi FYP ini bakalan muncul dengan algoritma yang gimana saat kita nyari itu dan sangat random. Next. Selanjutnya Twitter.
Kalau TikTok tadi itu tentang video pendek, Twitter justru berfokus pada pembagian opini melalui tulisan atau postingan foto dan video. Saat ini penggunaan Twitter banyak digunakan oleh remaja sampai orang dewasa. Twitter juga punya fitur trending di mana setiap pengguna itu bisa melihat apa aja yang ramai diperbincangkan di media sosial. Tak hanya itu, Twitter juga seringkali digunakan oleh para penggemar untuk mengekspresikan kekagumannya pada idola mereka. Namun, pengaruh buruk yang ada di Twitter adalah suka ada serangan buzzer terhadap suatu permasalahan yang bisa memutarbalikkan fakta dan sikap fanatik dari penggemar yang terkadang tuh menimbulkan beberapa konten yang tidak baik dan dipublikasikan dengan bebas. Untuk selanjutnya, media Twitter dan TikTok sebagai penyebab perilaku menyimpang. Nah, TikTok dan Twitter merupakan platform media sosial yang banyak digunakan berdasarkan data dari RRI dan Katadata sebanyak 190 juta orang atau 73,7% populasi Indonesia adalah pengguna media sosial. Nah, TikTok dan Twitter ini memiliki sistem algoritma berbasis machine learning dan user center yang menampilkan konten sesuai preferensi pengguna. Sistem ini membuat pengalaman pengguna lebih personal dan menyuguhkan konten berulang yang bisa jadi tidak mendidik, seperti kekerasan, ujaran kebencian, dan pornografi. Ketika konten negatif ini terus-menerus dikonsumsi, pengguna cenderung menormalisasikannya, bahkan menirunya dalam kehidupan nyata, terlebih pada anak-anak dan remaja yang masih dalam tahap pembentukan karakter. Lemahnya sistem filter pada platform media sosial membuat konten-konten negatif mudah tersebar dan dapat diakses oleh siapa saja. Perilaku menyimpang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang pertama, mudahnya akses terhadap konten negatif, yang kedua, dampak psikologis akibat paparan konten negatif yang terus-menerus, dan yang ketiga, munculnya kebiasaan baru yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional masyarakat. Oke, berikutnya ada dampak dari perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini bisa berupa kecanduan media sosial, cyberbullying, hate speech, penyebaran hoaks, penipuan online, dan sebagainya. Nah, pertama kita ke kecanduan media sosial. Kecanduan media sosial dapat menyebabkan interaksi tatap muka secara langsung menurun. Contohnya, banyak generasi muda yang lebih tertarik atau lebih nyaman untuk bermain di dunia maya daripada dunia nyata. Berikutnya, cyberbullying dapat mengganggu mental dan konsentrasi korban, bahkan memicu pemikiran korban untuk bunuh diri. Nah, cyberbullying ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga berdampak pada pelakunya. Pelaku yang melakukan cyberbullying akan kesulitan untuk diterima kembali di lingkungan sosial. Berikutnya, dapat terjadi hoaks yang menyebar ini dapat membuat kebingungan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Contohnya seperti klaim palsu tentang vaksin yang bisa menyebabkan autisme atau menyebarkan penyakit tertentu. Meskipun klaim ini telah dibantah oleh banyak ahli kesehatan, hoaks semacam ini terus beredar dan menyebabkan kebingungan serta ketakutan di kalangan masyarakat. Berikutnya, penipuan yang sering terjadi juga dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap media sosial akan semakin menurun. Nah, dampak dari penggunaan media sosial juga yang berlebihan dapat menyebabkan kerugian finansial. Contohnya seperti customer TikTok Shop yang membeli barang tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Selanjutnya, seller juga bisa berdampak. Contohnya itu di mana biaya pengiriman yang dibebankan kepada seller apabila terdapat masalah di mana alamat konsumen tidak ditemukan sehingga produk akan dikembalikan kepada seller. Nah, penggunaan media sosial yang berlebihan ini juga dapat mengubah nilai dan norma sosial dengan menampilkan gaya hidup tertentu. Contohnya seperti di mana kamu diharuskan untuk mengikuti standar gaya hidup tertentu agar diterima di kelompok atau kelompok sosial yang eh, agar diterima di lingkungan sekitar teman-teman. Baik, selanjutnya ini adalah hasil survei yang kami lakukan melalui Google Form, di mana kami
survei tentang analisis penggunaan sosial media TikTok, sosial media sebagai penyebab perilaku menyimpang. Dan berikut adalah data responden survei yang kami lakukan, di mana ada responden dengan usia kurang dari 18 tahun sebanyak 3 orang, 18 sampai 29 tahun sebanyak 16 orang, responden dengan usia 30 sampai 40 tahun sebanyak 1 orang, dan responden dengan usia lebih dari 40 tahun sebanyak 1 orang. Berikut adalah grafik penilaian responden terhadap pengaruh media sosial terhadap perilaku masyarakat. Jadi, di situ terlihat grafik tertingginya itu media sosial ini sangat berpengaruh terhadap uh, perilaku masyarakat. Selanjutnya ini adalah data yang kami dapatkan juga. Jadi persentase yang didapatkan sebanyak 80% responden, sebanyak 81% responden mengatakan bahwa media sosial ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku masyarakat. Nah, Untuk berikut selanjutnya, oke. Untuk selanjutnya, hasil survei pendapat responden terhadap pengaruh sosial media pada perilaku masyarakat. Pertanyaannya tuh, pengaruh seperti apa yang berdampak pada perilaku masyarakat? Jawaban yang pertama itu cara berpikir masyarakat terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, ketergantungan pada smartphone. Yang ketiga, gaya bahasa. Yang keempat, standar kehidupan juga ikut terpengaruh dari media sosial. Yang keempat, gaya hidup dan cara berpenampilan. Yang keenam, cara berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketujuh, perubahan norma sosial. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang perilaku menyimpang yang disebabkan oleh media sosial? Jawaban yang kami peroleh yang pertama buruk dan miris karena penggunaan media sosial yang tidak bijak dan berlebihan bisa memberi dampak buruk di kehidupan. Selain itu, perilaku cyberbullying juga bisa merusak kondisi kesehatan mental seseorang. Jawaban yang kedua, sangat memprihatinkan karena ada beberapa perilaku menyimpang yang disebabkan oleh media sosial. Jawaban yang ketiga, masyarakat juga seharusnya tidak menerima informasi tanpa mengetahui kebenaran dan bisa lebih kritis dalam menerima informasi. Eh, Jawaban keempat, beberapa orang tua sudah mulai memberikan smartphone kepada anak kecil yang masih belum bisa membedakan salah dan benar tanpa adanya pengawasan. Sehingga pola perilaku, pola berpikir, dan pola interaksi sosial anak bisa terbentuk dari media sosial itu sendiri. Yang kelima, peran media sosial sangat melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Maka dari itu, media sosial sangat berpengaruh terhadap pembentukan terhadap perilaku masyarakat. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang perilaku menyimpang yang disebabkan oleh media sosial? Paparan dampak negatif ini tidak hanya kepada anak-anak dan remaja saja, orang dewasa pun tetap terkena dampaknya, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan yang diawali melalui aplikasi media sosial dan konten dengan pakaian terbuka. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, upaya yang harus dilakukan agar media sosial bisa memberikan pengaruh yang baik terhadap perilaku masyarakat. Jawaban yang pertama, pembatasan khusus anak-anak usia dini, perubahan dari diri sendiri untuk melihat konten atau berita yang positif dan bermanfaat, dan meningkatkan literasi digital karena Indonesia masih menjadi negara yang minim literasi, sehingga mudah terpengaruh oleh pemberitaan di media sosial yang belum jelas kebenarannya. Jawaban yang kedua, memiliki sikap tegas terhadap media yang terkadang mengadu domba, meningkatkan keamanan media sosial, membatasi konten-konten sesuai dengan usia, memiliki tujuan hidup, mengolah konten atau tontonan yang dilihat, dan mengedukasikan masyarakat untuk berpikir kritis. Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk pengguna di usia 18 tahun dan di atas 40 tahun. Belajar untuk mengendalikan penggunaan media sosial dalam setiap pribadi. Kemudian pengawasan oleh pemerintah sebagai upaya menghilangkan konten-konten negatif yang memberikan pengaruh buruk terhadap perilaku masyarakat. Selanjut,
Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan survei yang dilakukan melalui Google Form tadi, ada sekitar 84,6% pendapat setuju jika kedua sosial media itu memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat. Pengaruh yang disebabkan oleh sosial media itu antara lain pola pikir dan pola perilaku, standar baru, gaya bahasa, gaya hidup, cara berinteraksi dengan orang lain, kebiasaan literasi, dan cara pandang terhadap suatu masalah. Dengan demikian, penggunaan media sosial TikTok dan Twitter memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perilaku kehidupan bermasyarakat. Beberapa konten yang tersedia di kedua aplikasi itu bisa membentuk pola perilaku masyarakat Indonesia. Jika pengguna menemukan konten bermanfaat, maka produktivitas mereka juga akan terjaga. Sebaliknya, jika pengguna menemukan konten yang tidak bermanfaat, maka perilaku penyimpangan bisa terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk sarannya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui Google Form yang diperoleh data-data, saran yang hendak disampaikan dalam makalah ini adalah, yang pertama, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital karena diketahui dari hasil survei menghasilkan bahwa TikTok dan Twitter memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perilaku kehidupan di masyarakat, yang mana jika tidak diarahkan dengan hal yang baik dapat memperburuk keadaan di masyarakat. Maka, literasi digital adalah salah satu wadah edukasi mengenai penggunaan media sosial secara bijak. Yang kedua, pengawasan dalam penggunaan media sosial harus dilakukan karena salah satu cara untuk mencegah perilaku menyimpang yang disebabkan oleh media sosial di kalangan masyarakat atau anak-anak di usia dini dengan pembatasan waktu penggunaan media sosial dan lebih selektif untuk memilih konten yang akan diakses. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kepada Torik dipersilahkan untuk bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Torik dengan akhiran NPM 44 dari kelompok 2. Saya ingin bertanya terkait kira-kira apakah pemerintah perlu mengeluarkan regulasi untuk penggunaan media sosial seperti TikTok dan Twitter yang teman-teman bahas ini agar dibatasi jangan sampai diakses oleh anak-anak atau remaja yang di bawah umur. Dalam konteks kita mungkin dibatasi di bawah 17 tahun karena dalam pembahasan rapat legislatif kemarin ini sempat salah satu menjadi topik yang akan dibahas lebih lanjut. Nah, kira-kira pendapat teman-teman terkait regulasi tersebut bagaimana? Sekian, terima kasih. Baik, Torik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin akan kami tampung dulu. Untuk pertanyaan kedua, dipersilahkan kepada Ariana. Terima kasih Hema atas kesempatannya. Jadi aku mau nanya, apakah semua dampak negatif yang sering dikaitkan dengan penggunaan TikTok dan Twitter, seperti penyebaran informasi palsu, polarisasi opini, hingga kecanduan media sosial, murni disebabkan oleh cara kerja dan fitur dari platform itu sendiri, atau justru faktor-faktor lain di luar platform, seperti pola asuh di lingkungan keluarga, tingkat pendidikan pengguna, serta rendahnya literasi digital di masyarakat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk perilaku negatif tersebut. Terima kasih. Baik, Ariana, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Casey bisa memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Hema atas penjelasan dan kesempatannya. Jadi saya Casey ingin bertanya, apakah penyebaran perilaku menyimpang melalui media sosial itu bisa dicegah hanya dengan pengawasan dan literasi digital atau ada langkah-langkah lain? Terima kasih. Baik, terima kasih Casey atas pertanyaannya.
Teman-teman, karena ini udah 3 pertanyaan, jadi izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu pertanyaan dari Torik. Aku, Najwa, dengan akhiran PM 50 izin menjawab. Pemerintah tuh perlu nggak sih mengeluarkan regulasi untuk media sosial TikTok dan Twitter agar dibatasi kepada anak-anak di bawah umur? Jawabannya itu betul banget. Eh, Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi khusus atas pembatasan akses media sosial untuk anak-anak di bawah umur. Karena eh, ada beberapa alasan yang menjadi acuan kenapa pemerintah ini harus mengeluarkan regulasi khusus tersebut, yaitu perlindungan anak dari konten tidak layak. Media sosial TikTok dan Twitter ini kan ada konten-konten yang tidak sesuai dengan anak-anak. Jadi uh, pemerintah tuh harus mengeluarkan regulasi khusus untuk memberi perlindungan kepada anak-anak dari konten yang tidak layak. Selanjutnya, mengatasi kecanduan digital sejak dini. Anak-anak ini mudah sekali untuk terpapar dengan konten-konten adiktif yang berbahaya, seperti challenge-challenge atau video-video viral yang itu tuh mereka tuh eh, bisa kayak kecanduan dan mengikuti itu. Tapi mereka tuh nggak tahu kalau itu tuh benar atau enggak buat mereka gitu. Selanjutnya, literasi digital anak yang masih lemah. Nah, anak-anak ini masih belum punya kemampuan berpikir kritis untuk menyaring informasi yang benar atau salah. Jadi, mereka tuh cenderung meniru dan mengikuti apa yang dilihat dari TikTok itu. Begitu jawaban dari aku. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan. Sepertinya cukup. Terima kasih Emma untuk jawabannya. Aku izin nambahin juga ya. Regulasi ini tuh bisa mendorong pemerintah buat menyediakan verifikasi usia yang ketat, memberikan kontrol orang tua, membatasi jam tayang konten buat anak, sama menghapus atau menyaring konten yang tidak sesuai usia gitu. Baik, Tarik, apakah menjawab? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Torik atas pertanyaannya. Selanjutnya, eh, pertanyaan dari Ariana akan dijawab oleh teman saya. Aku izin menjawab pertanyaan dari Ariana. Jadi, pengaruh negatif TikTok dan Twitter itu kan memang muncul karena konten yang tidak tersaring dengan baik dan algoritmanya lebih mengedepankan popularitas. Nah, tapi faktor-faktor di luar platform itu seperti rendahnya literasi digital, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta minimnya kesadaran penggunaan terhadap dampak konten yang mereka konsumsi justru memiliki peran yang lebih besar dalam memicu perilaku negatif. Jadi, platform media sosial bukanlah penyebab utama, melainkan hanya menjadi sarana yang memperbesar dampak dari faktor-faktor lain tersebut. Apakah terjawab, Ariana? Terjawab, makasih Ardel. Sama. Selanjutnya, pertanyaan dari Casey juga akan dijawab oleh teman kami. Oke, aku mau coba jawab pertanyaan dari Casey. Pertanyaannya itu, apakah penyebaran perilaku menyimpang melalui media sosial bisa dicegah hanya dengan pengawasan dan literasi digital saja, ataukah ada cara-cara lain? Nah, pengawasan dan literasi digital itu enggak cukup untuk menjadi pencegah perilaku menyimpang. Ada cara-cara lain. Yang pertama, masih berhubungan dengan
Pertanyaan Torik tadi terkait pengadaan regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencegah perilaku menyimpang. Terus yang kedua ada desain algoritma yang etis dari penyedia platform. Yang ketiga ada pendidikan karakter di sekolah. Dan yang terakhir itu kembali ke diri individu masing-masing pengguna media sosial itu, yaitu kesadaran kolektif masyarakat dalam memproduksi dan mengonsumsi konten secara bertanggung jawab. Apakah terjawab, Keshi? Baik, terima kasih Anissa. Pertanyaannya sudah terjawab. Kasih, Keshi. Iya. Baik, karena presentasinya kami cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, bertanya dan mendengarkan pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.